Pada pesta pernikahanku, rekan-rekan sekerjaku memberiku hadiah indah. Sebuah bantal dan selimut berhiaskan sulaman gedung kampus tempatku melewatkan 1 dekade terakhir karierku di universitas selama 30 tahun. Sementara kue bolu dihidangkan, pandangan mata temanku menerawang. Aku baru membayangkan dirimu sedang bergelung nyaman di bawah selimut di kursi goyang sambil memegang secangkir teh dan buku bagus. Katanya, aku tahu bahwa sama sepertiku, dia suka teh dan membaca. Bisa ku dengar dari nada bicaranya bahwa inilah impiannya tentang masa pensiun ideal. Aku lalu tersenyum dan mengangguk sambil berpikir dalam hati, aku masih harus berpetualang lebih banyak sebelum bersantai di kursi goyang itu. Tidak sampai 6 bulan sesudah kami menjalani pensiun, aku dan suamiku naik pesawat terbang untuk menjalani petualangan terbesar dalam hidup kami. Tinggal sepanjang musim dingin di kawasan Languedoc-Roussillon, Prancis. Meninggalkan pemandangan bersalju upstate New York yang sudah dianggap kampung halaman kami selama 40 tahun terakhir memang menakutkan, namun kami bertekad melewatkan 3 bulan untuk mengetahui seperti apa rasanya pensiun di luar negeri. Kami mengambil waktu untuk menyelidiki pilihan-pilihan yang ada. Kami mengenal banyak burung salju, orang-orang yang menjauh dari musim dingin kami yang keras, dan menempati rumah kedua di Florida atau tujuan lain di selatan. Namun karena asal-usul keluarga kami dari Eropa dan kerabat suamiku di Irlandia dan kerabatku di Polandia, dan juga kecintaan kami terhadap sejarah, seni, serta arsitektur, kami mulai memikirkan kawasan-kawasan yang lebih hangat di Eropa. Meskipun bukan penggila pantai, kami ingin berada dekat dengan laut. Kami sangat gemar menjelajahi alam, hampir sama dengan kesukaan kami menelusuri museum dan kastil. Akhirnya kami tiba di sudut kecil di selatan Prancis, dekat dengan perbatasan Spanyol. Ketika itu bukan musim liburan, jadi kami bisa mendapatkan rumah peristirahatan dengan sewa murah di sebuah desa dekat laut. Baik pantai Laut Tengah maupun kaki pegunungan Pirenea, mudah dicapai dengan berjalan kaki. Kami terheran-heran saat tahu bahwa selain harga tiket pesawat tinggal selama 3 bulan di situ masih lebih murah daripada melewatkan musim dingin di Florida. Aturan dasar kami sederhana saja, kami akan hidup seperti penduduk setempat bukan turis. Tanpa hotel mewah, sering makan malam di luar, ataupun tur dengan pemandu. Kami akan kesana kemari dengan berjalan kaki, dan naik bus atau kereta api, supaya bisa menjelajahi dunia baru kami dengan lebih baik. Kami menghindari supermarket dan mal besar, dan mendatangi pasar petani lokal, serta toko kerajinan tangan. Kami minum anggur desa, mencicipi keju produk lokal, dan membeli roti serta daging dari pembuat roti dan rukang daging di ujung jalan. Harus kuakui bahwa kami mengalami kejutan budaya juga. Meskipun kami pernah kuliah 1 atau 2 tahun di Prancis, hal itu sudah berlangsung 40 tahun yang lalu. Satu-satunya kalimat yang masih kuingat adalah "À quelle heure est le petit déjeuner?" Menanyakan pukul berapa sarapan tersedia merupakan kalimat yang berguna, tetapi hanya cocok digunakan sekali sehari. Kami menyegarkan ingatan dengan belajar dari rekaman dan buku-buku, namun mendapati bahwa sebagian besar bahasa Prancis kami diperoleh dengan menjalaninya saja. Kami menonton TV Prancis, berusaha membaca koran berbahasa Prancis sambil membuka kamus, dan belajar meminta anggur, roti, atau keju dalam bahasa Prancis yang terbata-bata namun cukup bisa dipahami. Kami melakukan banyak kesalahan, tapi para tetangga Prancis kami begitu ramah dan menyambut kami dengan baik hingga kami terdorong untuk terus berusaha. Namun tinggal di Eropa memberi kita jauh lebih banyak daripada sekadar mempraktikkan bahasa. Aku terkena radang sendi di kedua lututku, jadi di rumah aku sedapat mungkin menghindari naik tangga atau mendaki bukit. Ketika periode percobaan 3 bulan kami sudah berlalu, aku berjalan-jalan di kaki Bukit Pirenea, menapaki 200 anak tangga batu menuju salah satu menara lonceng gereja tertinggi di kawasan kami. Aku juga menumpang lebih banyak kereta api daripada yang pernah kulihat selama 62 tahun. Aku sebenarnya agak penakut, tapi aku dan suamiku berhasil mendaki sampai ke puncak kastil musim panas para raja dan ratu Mallorca, lalu berdiri di bagian atap sambil memandang lautan. Kami berjalan di atas tembok pemecah ombak sempit sementara gelombang Laut Tengah mengempas di kiri dan kanan tembok. Pagar pengamannya hanya terbuat dari pipa berkarat yang terpasang di tebing tanjung untuk menjelajahi kapel kuno. Tidak ada yang memisahkan kami dengan Afrika selain perairan biru samudra. Sejak dulu aku bukan petualang kuliner, namun pada musim dingin pertama itu aku mencicipi berbagai jenis keju yang terlihat dan berbau seperti siput dan gurita busuk. Aku juga minum kopi terpekat yang pernah kucicipi dalam cangkir super kecil. Aku memasak resep-resep yang tertulis dalam bahasa yang nyaris tak kupahami. Di oven dalam suhu Celcius dengan takaran liter serta gram.
kami membeli anggur seharga Rp1,50 per botol dari tong. Tempat si pembuat anggur menuangkannya dari sebuah keran ke dalam kubi. Mirip teko susu plastik untuk diisi kembali dengan anggur. Semuanya terasa sangat nikmat. Persinggahan kami selama 3 bulan itu bahkan terasa begitu ajaib hingga kami kembali ke sana selama 2 musim dingin berikutnya sebelum membeli rumah baru mungil yang masih terjangkau keuangan kami yang sedang-sedang saja. Letak rumah itu di puncak bukit perkampungan pembuat anggur dan dikelilingi kebun-kebun anggur sejauh mata memandang. Kami menempatinya setengah dari setiap tahun sambil meningkatkan kemampuan kami berbahasa Prancis dan mengunjungi gereja serta museum sesekali, berjalan-jalan di kebun anggur dan lain-lain. Namun kami lebih sering melakukan hal-hal yang memang sudah kami rencanakan sejak awal, yaitu hidup seperti penduduk setempat. Kami bersahabat dengan para tetangga desa kami yang berbagi anggur buatan sendiri dan member kami segala sesuatu mulai dari roti dan sosis sampai tunas asparagus musim semi yang dipetik di pinggiran desa. Kami juga memperoleh bisu atau kecupan di pipi yang diberikan orang Prancis untuk menyapa teman, juga dari para tetangga dan pemilik toko yang sering kami kunjungi. Selain itu, pengemudi bus yang sebaya dengan putra kami menyebut kami orang tua Amerikanya. Kami juga berpindah negara bagian di Amerika. Tahun ini kami memperkecil tempat tinggal dengan pindah dari rumah pedesaan kami yang berisi benda-benda antik ke apartemen mungil pangkalan sempurna yang bisa dikunci dan ditinggalkan, sehingga memungkinkan kami mengejar lebih banyak lagi petualangan di Eropa. Kursi malas di loteng apartemen itu tertutup selimut hadiah perpisahanku yang menantiku kembali dan bergelung sambil membawa buku bagus dan secangkir teh. Dan itulah kisah petualangannya, dari pesta pernikahan hingga menjelajahi keindahan Prancis yang memukau. Kita belajar bahwa pensiun bukanlah akhir dari petualangan, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan kejutan dan pengalaman baru. Jika kamu juga merasa terinspirasi untuk menjalani petualangan hidupmu, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah ini. Mari kita jadikan hidup ini sebagai petualangan yang tak terlupakan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat petualang.